Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman yang menonton. Kali ini saya dengan Victor Susanto untuk kelas e-entrepreneurship. Kepada dosen pembimbing Pak Arus sebelumnya berterima kasih karena memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video yang dimana dengan narasumber kita Egy Nurjaman, salah satu owner untuk bisnis kacamata, dan kita akan mengulas bagaimana Egy Nurjaman menghandle sumber daya manusia yang ada dalam usahanya. Selamat sore teman-teman penonton. Kali ini saya ingin membuat video e-entrepreneurship dosen pembimbing Pak Arus Reka dengan narasumber kita Egy Nurjaman, pemilik dari Tasma Optik dan optik lainnya juga yang berada di Jalan ABC. Di part pertama kita udah ngebahas bagaimana bisnis ini berkembang dan mencoba untuk bertahan di tengah persaingan importer atau persaingan bisnis kacamata. Di part 2 kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelola sumber daya manusianya dalam bisnis optik ya, gitu ya, ya. Siap, kita lanjut aja langsung ke pertanyaannya. Ini ada beberapa pertanyaan, maaf mengganggu nih waktunya Egy sebelumnya. Terima kasih udah mau diwawancara. Bagaimana menurut Egy cara memotivasi tim penjualan untuk mencapai target penjualan kacamata yang ditetapkan? Oke. Tadi teh apa pertanyaannya? Bagaimana menurut Anda cara memotivasi tim penjualan untuk mencapai target penjualan kacamata yang sudah ditetapkan? Oke, ini simple. Bagaimana caranya anak-anak supaya nge-push penjualan mungkin gitu ya? Ya paling simpel itu ya bonusnya yang gede. Paling utamanya itu sih. Kalau misalnya percuma kita mau memotivasi, mau bayar motivator misalnya 100 juta mau berapa, kalau bonusnya maksudnya nggak worth it, terus kayak ya kita nge-push penjualan itu ya dengan bonus yang gede ya. Contohnya misalnya kamu bisa ngejual produk ini dapat bonusnya sekian, kamu menjual produk ini dapat bonus sekian gitu, dan semakin persentasenya tinggi penjualannya ya bonus juga semakin tinggi gitu. Jadi kalau buat treatment caranya nge-push ya biar naiknya cepet juga, terus nge-push juga ya bonus sih yang paling utama. Percuma misalnya mau kita memotivasi apapun, mau dengan ngasih pemahaman produk knowledge pun ya itu penting juga, tapi yang paling penting itu mau apapun itu kayaknya tetap di bonus atau ya salary yang tinggi sama ya bonus. Kalau misalnya penjualannya tinggi pun dia dapat apa gitu, nggak misalnya kita jual produk 1 juta ke mereka nggak dapat apa-apa, ya pasti nggak akan nge-push juga. Jadi untungnya kita juga dibantu dengan vendor juga gitu. Kalau buat soal gimana cara naikin penjualan atau nge-push, kalau di toko yaitu paling penting itu ya itu bonusnya yang tinggi dan yang gede juga gitu sih paling. Oke, terima kasih Egy. Berarti jawabannya itu bonus dan gaji ya? Karena kalau kecil juga gaji kan buat apalah gaji gitu, percuma ya coy. Oke, siap. Kasih Egy. Nomor 2 nih, biasanya kan kalau di toko itu ada budaya. Entah senioritas yang paling lama gitu ya. Kan susah untuk biasanya yang baru ini beradaptasi. Nah, gimana sih caranya itu atau kebersamaan biar budaya-budaya di toko itu yang jeleknya dikurangin mungkin, atau yang positifnya ditambahin gitu. Mungkin strategi dari Egy sendiri gimana gitu dalam bisnisnya gitu. Pertanyaannya buat karyawan baru ya, yang masuk, gimana cara nge-treatment dia
di toko gitu, apakah ada senioritas atau apapun itu. Dan buat di optik mungkin kalau ada karyawan baru itu kita dari awal itu menekankan secara nekan buat kenyamanan dari misalnya karyawan yang baru masuk sama yang udah lama. Maksudnya gaya toko itu begini, kamu nyaman apa enggak gitu. Jadi kita ada namanya training itu selama sebulan. Training itu ya salah satunya buat dia ngerasain di sini nyaman apa enggak. Terus misalnya ada karyawan yang lama, misalnya dia nyaman apa enggak sama karyawan baru ini. Bukan artian ada senioritas atau apapun itulah. Yang saya lihat tuh kayaknya nggak ada kayak gitu. Karena menekankan yaitu pertama masuk pun saya selalu ngomong, kalian percuma mau digaji berapapun, kalau nggak nyaman itu nggak akan ada feel-nya gitu, nggak dapet. Ya jadi kalau misalnya ada karyawan baru, kita itu ngasih jatah itu 3 bulan. 3 bulan itu satu ya buat kenyamanan. Kayak kenyamanan itu flow-nya gimana sih di sini? Cara misalnya ngelayanin customer atau apapun itu, misalnya arusnya gimana nih, bisa nggak ngikutin. Jadi dari dia juga harus bisa, maksudnya nyaman apa enggak. Udah misalnya duanya nyaman nih, terus dia bisa nggak ngikutin arusnya. Contohnya misalnya dia bisa nggak memahami product knowledge atau apapun itu. Dan kita juga ada penilaian, misalnya dari A sampai misalnya D-nya, dia checklistnya banyak apa kecil misalnya. Kalau misalnya checklistnya dari 4 itu cuman 2 nih, kita biasanya penambahan 1 bulan gitu di rack up. Di rack up itu jadi di rack up misalnya ini hasil kamu selama 3 bulan nih, kamu bisanya ini yang kurangnya ini misalnya gitu. Dan kalau misalnya udah kurang dari 50% kita pasti langsung cut biasanya. Jadi biar ke kita juga nggak capek, terus nggak kasihan juga misalnya ke yang barunya, biar nggak kerasa kayak ke gusur-gusur mungkin ya, ke tarik-tarik atau kayak kepaksa gitu. Jadi kalau misalnya 50-50 ya kita juga ngasih opsi nih, mau nyobain dulu nggak, di push dulu nih, dikasih waktu sebulan. Kalau dalam 1 bulan misalnya nggak bisa, ya udah misalnya kita cut. Jadi kita itu nggak mempertahanin dipaksa gitu. Saat dia udah nggak mampu ya udah kita bilang aja yang nggak mampu gitu, atau nyari mungkin di tempat lain. Jadi ya udah kita tuh cukup lumayan strict lah kalau soal itu ya, karena kan tiap hari itu harus nyaman, flow-nya harus enak sesama, mau ke atasan mau bawahan mau apapun itu. Tapi untuk senioritas itu mah itu kayaknya nggak ada. Jadi kita itu saling semuanya gitu. Jadi satu orang itu one man show. Jadi satu orang harus bisa nge-backup semua di toko itu. Gitu. Jadi jatuhnya jadi lebih kerekan sama ada tanggung jawabnya. Gitu sih paling. Berarti emang jarang ya ada senioritas Magi ya. Santai gitu duduk. Siap iya. Lanjut. Tapi kan kadang kalau ya yang berbahaya tuh senioritas, jadi bikin pegawai nggak enak gitu. Ini mah udah lama jadi merasa deket gitunya atau gimana gitu. Jadi kan cabut yang barunya ganti lagi, bahasa nggak betah. Itu kan bisa aja mungkin didoain gitu ya, toko kita tuh yang nggak bener, atau misalnya jangan mau kerja di situ lah, punya teman gitu nanti kumaha gitu ya. Siap. Lanjut G ke nomor 3. Nah ini yang lumayan menantang pertanyaannya guys ya. Gimana ngelola konflik antar karyawan yang mungkin belum terjadi atau sudah terjadi di lingkungan kerja yang dinamis? Ada nggak Gi kira-kira tuh? Nah ngehandle-nya gimana? Pernah nggak ada yang wah ribut atau bedah apa gitu atau karena apa gitu? Siap. Ini berarti konflik sama staff. Jadi ya itu namanya juga kerjasama, teamwork gitu ya, pasti ada gesekan lah kayak gitu. Cuman karena di dinamis itu nggak ada staff laki-laki, dan alhamdulillahnya belum pernah ada sampai kejadian sampai pukul-pukulan atau kayak gitu. Cuman ya kayak biasalah, paling ego perempuan mungkin salah paham atau apa ya, kita caranya ya panggil dua-duanya, ini apa masalahnya, kita nyari jalan tengah
dan kita itu nggak nyari siapa yang salah siapa yang ini, biar ya smooth juga enak gitu. Ya contohnya banyak juga sih, kayak misalnya kok si ini ngerebut itu kayak gitu. Dan kita juga udah bikin kayak SOP-nya paling awalnya itu ya kerjasama. Jadi misalnya karena yang sering jadi masalah itu biasanya itu uang biasanya, atau enggak rebutan customer atau apapun itu biasanya. Tapi di kita alhamdulillah jarang, dan kita biasanya gantian. Kalau misalnya ada misalnya dikit nih, kita dibagi-bagi aja. Ya misalnya contoh ada misalnya staff ada 4. Terus hari itu misalnya ada customer cuma masuk 2 misalnya. Itu dibagi 4. Gitu. Dan kalau misalnya 4-nya nih semua ya udah bagi rata. Satu gitu. Dan itu pun harus nggak boleh ini giliran nggak. Jadi misalnya di toko ada 4 orang tetap, terus ada yang satu nih masuk customer, itu semuanya ikut. Misalnya contohnya yang satu ngejelasin, yang satu milih prem, yang satu meriksa gitu. Jadi lebih bagi job. Kecuali kalau misalnya rame nih, ya jadi tetap di one man show. Jadi satu orang satunya beres dari misalnya pemilihan prem, penerangan product knowledge, terus pemeriksaan sampai nanti udah beres jadi produk, itu satu orang gitu. Dan emang tujuan kita itu di optik yaitu one man show jadinya. Cuman kalau misalnya lagi sepi ini misalnya itu kita terapin itu biar nggak ada saling sikut-sikut atau apa gitu. Gitu paling jawabannya. Jadi bagus sebenarnya konsepnya Gia, walaupun mau susah senang bersama itu mah ya. Bagus itu. Boleh. Jadi tambahin dikit, mungkin dikit itu lebih sedia payung sebelum hujan lah. Jadi sebelum misalnya, jadi kita mikirin kalau rame gimana gitu, kalau sepi gimana, biar nggak saling rebutan. Kayak gitu sebenarnya. Gitu sih simpelnya. Nah ini yang terakhir, gimana terakhir kepuasan pelanggan deh, karena kan apalagi staff atau tim kita ya, itu kan sangat ujung tombak lah untuk kepuasan pelanggan. Gimana sih caranya mengayomi, memberitahu nih, ini tuh pelanggan bisa dibilang ya mata pencarian kita, karena kan tanpa pelanggan juga kita nggak bisa gitu. Gimana sih cara memotivasi mereka supaya, kadang kan ada yang setelah pelanggan membeli itu nggak ada after sales atau nggak ada gimana gitu, mungkin sedikit sharing gitu ya, gimana buat kepuasan pelanggan tuh kalau awal itu kita mikirnya kompleks gitu. Kompleks itu banyak hal gitu, karena mau gimana lagi pun, contoh ya maksudnya kita paling simpel aja gitu. Maksudnya di makanan contohnya gitu. Makanan itu kita itu pasti udah ekspektasi. Saat nggak nyampe kepuasan itu pasti nggak balik. Itu sih kita ngejaga itu, dan itu paling sering. Maksudnya paling sering di apa ya? Diingetin ke staff, karena itu ya udah paling apa ya? Percuma gitu mau main harga, mau main apa, saat mereka nggak puas, ya mereka nggak akan balik. Dan caranya gimana dia berhasil apa enggak customer saat dia datang itu kayak gini contohnya. Di optik itu misalnya staffnya ada 4. Nah terus dia datang, terus si customer itu nanyain ada si A enggak? Oh si A lagi libur. Ya udah nanti besok saya balik lagi. Nunggu si ada. Itu udah berhasil buat kepuasan, karena kalau di optik itu ya cukup kompleks gitu, karena bukan sembarang kayak ngejual misalnya beres udah enggak gitu. Jadi di optik itu rata-rata misalnya gimana kacamata nyaman apa enggak, kalau misalnya produk udah jadi dipakai pulang misalnya jarak seminggu atau 2 minggu, biasanya kita nanyain tuh follow up, mau di WA atau di telepon, gimana kacamatanya nyaman, ada keluhan apa enggak, kayak gitu sih. Gitu itu udah kewajiban juga sebenarnya gitu. Itu paling buat kepuasan mah. Ya intinya kepuasan itu tetap mau di optik apapun itu, mau di optik, mau di makanan pun, mau di itu, kepuasan tuh paling on the top lah gitu. Gitu paling. Nah Gi, ngomong-ngomong kepuasan Gi,
kan misalnya tadi kan seminggu. Mungkin ada nggak sih yang bertahap supaya gimana caranya dari yang kepuasan pelanggan tadi jadi RO, repeat order. Ada nggak strateginya gitu? Jadi misalnya jangka panjangnya untuk supaya nanti customer ini repeat order ke optiknya Aigi gitu. Tapi kita ngomongin staffnya ya untuk memotivasi, berarti kan lebih ke remind mungkin ya, dia kayak gitu. Caranya. Iya caranya. Kalau caranya ya kita jadi lebih, kan di optik itu ada SOP tuh. SOP itu dari produk yang benar itu gimana? Gitu dulu. Itu harus dijalanin dulu tuh benar-benar. Karena kan percuma kita ngomong mau apapun produknya bagus saat hasilnya jelek. Ya maksudnya kayak banyak sekarang itu kayak ini nih di sini bagus, tapi kenyataan produknya jelek kan nggak ada kan balik lagi. Gitu. Jadi di optik itu kita tekanin itu ada SOP-nya. Jadi kalau misalnya produknya harus benar. Harus sesuai SOP. Ya contohnya misalnya premnya itu harus pas dipakainya. Itu kita tekanin itu dulu sebelum dia ngasih produk itu ke customer. Jadi sebelum itu kita QC dulu tuh. Gitu, itu semua pasti itu harus ngelakuin gitu. Dan buat RO-nya itu sebenarnya, tapi rata-rata biasanya sama sih kayaknya di optik manapun ya. Tapi nggak tahu kalau di sini itu produk itu paling utama lah gitu. Dan saat produknya bagus pasti mereka balik sih, ya, yakin itu. Dan itu emang kejadian. Percuma misalnya kita ke staff misalnya harus ngomong nih, misalnya ini baik kok, ini bagus, ini apa, tapi kenyataannya jelek dan kacamatanya nggak nyaman, ya mereka juga pasti dimarahin gitu. Dan kita juga cukup kompleks gitu. Maksudnya kompleks itu saat ada customer datang itu marah-marah, itu sering juga ada. Dan kita juga harus bisa ngehandle. Karena apa, di Indonesia itu terutama awareness buat kesehatan mata itu masih cukup lumayan kurang. Jadi banyak juga yang nggak tahu, banyak juga yang ketipu gitu. Dan kita itu ke staff itu ya lebih kayak sharing juga, misalnya kacamata yang bener gimana, ukuran yang bener gimana, ini fungsinya buat apa, kayak gitu sebenarnya. Jadi emang makanya tadi balik lagi ke awal, kenapa satu staff itu bisa maksimal 1 tahun, yaitu karena banyak hal yang harus dipegang gitu sih. Gitu. Itu paling. Siap, mantap Gi, keren. Jadi teman-teman yang nonton kita juga jadi tahu ya, mungkin kalau kalian punya bisnis atau yang masih mengembangkan, tahu nih gimana sih caranya ngurusin sumber daya manusianya gitu, untuk kita, untuk tim kita segala macam ya Gi ya. Tapi kalau misalnya boleh review jujur 1-100 ini 1 juta sih guys. Ya, jadi benar-benar jelas Gi. Jadi kan udah setahun ya makanya ya ada ya, itu benar-benar bagus. Jangan lupa ke Tasma Optiknya. Thank you. Jadi sekian dan dari kami kata-kata hari ini Kak Gem. Sekian dari kami part 2 e-entrepreneurship. Ada Egy Nurjaman di sini. Jangan lupa Tasma Optik.